Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Materi ini merupakan materi kelas 12 kurikulum Merdeka. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat fisik larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut atau semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar pula nilai sifat koligatifnya, misalnya penurunan titik beku atau kenaikan titik didih. Sifat koligatif larutan memiliki beberapa macam. Di antaranya, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini terjadi karena partikel zat terlarut yang tidak mudah menguap menghalangi molekul pelarut untuk menguap, sehingga tekanan uap larutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap larut murni. Contoh penurunan tekanan uap yaitu tingginya kadar garam di laut mati menyebabkan tekanan uap air laut sangat rendah, sehingga orang dapat mengapung di permukaannya. Contoh lainnya adalah penggunaan garam untuk mengawetkan ikan juga mengurangi tekanan uap air pada ikan. Sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena di mana titik didih suatu larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya setelah ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Hal ini terjadi karena partikel zat terlarut menghalangi penguapan partikel pelarut, sehingga larutan membutuhkan suhu lebih tinggi untuk mendidih agar tekanan uapnya mencapai tekanan udara luar. Contoh dari kenaikan titik didih yaitu penambahan garam saat memasak air setelah air mendidih akan menaikkan titik didih air. Hal ini menyebabkan makanan seperti pasta atau sayuran dapat dimasak pada suhu yang sedikit lebih tinggi dan lebih cepat matang. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku terjadi karena adanya partikel zat terlarut menghalangi proses pembentukan kristal padat pelarut, sehingga larutan membeku pada suhu yang lebih rendah dari titik beku pelarut murni. Contoh dari penurunan titik beku yaitu pembuatan es krim. Garam dicampurkan dengan es batu agar suhu es menjadi jauh di bawah 0 derajat Celcius. Ini membantu adonan es krim membeku lebih cepat dan sempurna. Selain contoh tersebut yaitu pencairan salju. Garam ditaburkan di jalanan yang tertutup salju saat musim dingin. Garam menurunkan titik beku air sehingga salju dapat mencair menjadi air bahkan di suhu di bawah 0 derajat Celcius. Yang keempat dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Tekanan osmotik adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan aliran osmosis ini. Contoh dari tekanan osmotik yaitu pengawetan makanan. Gula dalam jumlah banyak pada selai dan jeli menciptakan larutan hipertonik yaitu konsentrasi tinggi. Hal ini menyebabkan air keluar dari sel bakteri sehingga bakteri mengalami dehidrasi dan mati atau krenasi. Contoh lainnya adalah terong atau timun yang direndam garam, menyebabkan kehilangan air dari sel-sel sayuran, sehingga sayuran tersebut menjadi layu atau mengerut. Baik, itu saja pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya.